Halo teman, kembali bersama aku Rizky Nur Fitri. Di video kali ini aku mau membahas atau menceritakan pengalaman aku kerja di rumah sakit untuk yang pertama kalinya. Of course di rumah sakit Jerman. Selamat menyaksikan. Seperti yang kalian tahu dalam video perkenalan dalam bahasa Jerman bahwa sekarang aku di sini, maksudnya di Jerman, sedang menjalani Ausbildung sebagai perawat. Jadi aku mulai Ausbildung bulan April 2020. Ya, sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 dan semuanya berjalan sangat tidak normal. Waktu itu kita harus belajar dari rumah kan, kayak home office gitu. Ya jadi e-learning, jadi kita nggak dapat buku atau materi kayak materi kayak gitu, jadi cuma dapat iPad dan ya kita belajar di rumah pakai Zoom. Banyak banget tugas, banyak banget PR, tapi alhamdulillah sih maksudnya geshat, jadi maksudnya berjalan dengan sedikit baik. Ya kita habis sekitar 1 bulan ya kalau gak salah, dan bulan Mei kita mulai menyebar atau deployment. Aku harus belum sebagai perawat di rumah sakit, tapi 2020, maksudnya awal dari 2020 semuanya jadi jadi berubah gitu. Jadi kita nggak direct langsung kerja di rumah sakit, tapi kita juga harus menyebar ke Altenpflege atau panti jompo dan ambulanter. Tapi untuk tahun pertama atau semester pertama semester pertama kita di rumah sakit dulu sih. Nah, hari pertama kerja, aku sumpah itu aku sangat aku shock, aku takut karena gimana ya, pokoknya aku nggak ada pengalaman kerja di rumah sakit sama sekali, maupun di Indo maupun di sini. FSC juga itu aku cuma sama orang-orang yang disabilitas kan. Nah, ya pokoknya pas pertama masuk ke rumah sakit, oke, semuanya bahasa Jerman, kolega-kolega juga sama bahasa Jerman, dan kayak aku nggak tahu alat-alat di rumah sakit dalam bahasa Jerman, aku nggak tahu istilah-istilah di rumah sakit dalam bahasa Jerman. Pokoknya aku nggak tahu, aku kayak pokoknya nggak tahu. Dan teman-teman kelas aku, kita punya grup WhatsApp dan kita sering chattingan, dan ya banyak yang bilang kamu nggak sendiri. Aku juga belum pernah kerja di rumah sakit. Aku juga, pokoknya dari sana aku juga nggak terlalu takut, nggak terlalu khawatir, karena ya semuanya juga ngerti, semua kolega, ya pokoknya mereka ngerti kalau ini kayak hari pertama, dan aku terus terang ke mereka aku nggak ada pengalaman di rumah sakit, dan kayak kita juga belajar di rumah. Normalnya itu guru datang kayak 2-4 jam, terus ngejelasin ini itu, tapi apa ya, momen kayak kita cuma dapat PR, dan PR-nya itu dibahasnya itu sama guru itu per Zoom, kayak di aplikasi Zoom atau video call gitu, dan mereka juga ngejelasinnya setengah sampai 1 jam. Kita juga nggak ada praktis, maksudnya nggak ada praktek, kayak nggak ada hari praktek, soalnya kan normalnya sebelum ke kerja atau sebelum siswa-siswa dilempar ke rumah sakit, dalam 1 hari mereka hanya praktek gimana caranya ini, apa yang harus kita gunakan, gimana kita cara mengaplikasikannya, bla 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 bla. Tapi kita nggak ada hari praktek, kita nggak ada apa-apa. Jadi kayak belajar di rumah, ketemu sama guru cuma di Zoom, maksudnya di aplikasi Zoom, dan setelah itu langsung kerja ke rumah sakit. Banyak sih yang kayak mereka kayak bangga, keren ya gitu. Ya tapi alhamdulillah sih, hari-hari pertama aku nggak begitu frustasi, nggak begitu stres, nggak horrible, nggak menakutkan, karena
dokter-dokternya, perawat-perawatnya, terus leadernya, kayak aku harus kerja sama satu orang kan. Nah, itu kayak perasaan lah itu gitu. Ya, mereka sangat ramah-ramah, mereka sangat baik, dan kalau aku ada pertanyaan mereka langsung jawab apa-apa gitu. Nah, selama kerja aku sering bawa notebook kayak gini. Ini pas di saku seragam kerja. Nah, sebelumnya aku juga beli buku kecil kayak gini, kayak not apa sih, kayak ya Taschenwissen Pflege. Tapi juga sering bawa buku ini di seragam kerja aku. Jadi kalau ada apa-apa aku sering lihat, contohnya dawa kateter, blood sugar. Maksudnya kalau kita ngecek blood sugar buat orang yang punya diabetes kan gitu. Dan ya worth it banget pokoknya. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa yang baru, ada kata yang baru atau kata benda atau material-material yang ada di rumah sakit yang aku nggak tahu, aku langsung direct ditulis di sini. Terus kalau nggak ngerti atau nggak tahu cara nulisnya kayak gimana, aku nanya ke rekan-rekan kerja aku, atau setelah pulang kerja aku lihat di YouTube dan apa sih ini sebenarnya. Oke, sekarang aku membahas gimana aja sih selama aku kerja di rumah sakit di sini di Jerman. So yang pertama, waktu kerjanya itu auf jeden Fall shift-shiftan, kayak shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 14 atau jam 2 siang. Terus shift siang dari jam 1 sampai jam 9 malam atau jam 13 sampai jam 21. Dan ya, untuk tahun pertama kita belum diizinin buat kerja shift malam. Jadi shift malam itu jadi dari jam setengah 9 sampai jam 6 kalau nggak salah gitu. Jadi pas pertama kita masuk rumah sakit, ganti baju, terus ke ruang stasiun, ke ruang stasiun, terus kita melakukan ubagaba. Ubagaba itu kayak penyerahan atau gimana gitu. Contohnya, aku kalau ada shift pagi, nah si rekan-rekan yang kerja shift malam, ya mereka menceritakan ini situasinya kayak gini, Frau ini, Herr ini, atau Tuan ini, Nyonya ini butuh ini, atau ada pasien baru atau apa, terus ya jadi setiap kerja itu kita mendapat kertas. Jadi kertas isinya itu kayak semua nama pasien, list nama pasien, terus dari sana kita bisa tulis kayak diagnosa mereka apa, atau mereka punya apa, mereka kenapa di sini, dari kapan, gimana, terus kayak gitulah pokoknya. Ubagaba itu lamanya 15 menit, bisa sampai 1 jam. Dan selagi nggak ada bel bunyi dari pasien, ya kita belum mulai kerja. Karena pertama kita harus mempersiapkan obat-obatan, infusion, infus. Dan setelah itu kita kayak Pflegebesuch. Jadi Pflegebesuch itu kayak kita dari ruang pertama sampai ruang terakhir ngeliat, nanya, terus ngasih obat. Pokoknya kita ngeliat apa yang mereka butuhkan, apakah posisi mereka nyaman, apakah kita harus ganti posisi mereka, kayak balik ke kiri, balik ke kanan, atau ke atas, rotation gitu. Hari ke hari aku juga mulai diizinin buat ngetes darah atau gula darahnya pasien. Dan apalagi ya yang menarik, sangat menariknya itu pokoknya banyak banget alat-alat yang jadi ini buat ini, jadi ini buat ini, kayak gitu. Alat-alat baru di rumah sakit. Terus kayak kalau ada VCT itu kayak kalau dokter ngecek pasien-pasien itu kadang aku juga ikut, dan aku juga ikut memahami, dan pokoknya tuh jadi aku juga jadi banyak banget pengetahuan soal ini, soal itu, soal penyakit, pokoknya ultrasound, pokoknya banyak banget. Pokoknya tiap ada arts visit aku sering ikut, dan untungnya aku sering diizinin sama ketua aku atau rekan-rekan kerja aku. Semuanya selesai, waktunya frühstück atau sarapan.
Jadi kita juga mau bagiin sarapan buat pasien, kadang kita harus ngebantu mereka. Ya setelah sarapan selesai dan kita juga udah beres-beres tempat makan, maksudnya udah beres-beres bekas makan mereka, dan akhirnya kita pause atau kita istirahat sekitar jam 9, jam 10. Istirahatnya bisa setengah jam, bisa sampai 1 jam. Kalau pause juga kadang itu bel dari pasien bunyi, dan ya ketika kita makan, kayak makan kita terganggu dan kita harus ya pergi ke pasien kayak gitu. Jadi ya kalau pause itu, kalau istirahat itu gak benar-benar istirahat ya gitu. Kecuali kalau aku pergi ke kantin dan makan di kantin atau makan di luar gitu. Soalnya buat Schüler atau buat siswa Ausbildung, maksudnya buat siswa-siswa lah gitu, diizinin buat istirahat di luar gitu, nggak di stasiun. Setelah pause atau setelah istirahat, kerja lagi, kita lihat lagi pasien dari A sampai Z, tapi ini bukan soal infus atau obat-obatan atau VA5 kayak gitu, tapi waktunya buat merawat mereka, buat mandiin mereka kalau mereka gak bisa mandi sendiri, buat membersihkan semua badan mereka kalau mereka nggak bisa ngerjainnya sendiri, ganti spray, ganti selimutnya mereka, ganti bantal, pokoknya kalau ada yang nggak bersih, ada yang kotor, kita langsung ganti. Nah setelah membersihkan, setelah waschen atau mandiin pasien-pasien atau ngebersihin mereka, waktunya buat makan siang. Maksudnya bukan buat kita, tapi buat pasien-pasien. Ya ngebagiin makanan ke mereka, sama obat-obatannya juga. Kadang ngebantuin mereka kalau mereka butuh bantuan kalau makan. Dan setelah, pokoknya itu kalau udah datang makan siang, aku langsung kayak yes, bentar lagi pulang gitu. Nah setelah makan selesai, terus ngeberesin bekas makan mereka, ya habis itu kita itu mandiri sih, maksudnya setelah itu mau kita duduk atau ngerokok atau apa. Tapi kalau yang rajin kayak aku aku cek Wäschewagen. Jadi Wäschewagen itu kayak trolley laundry atau ya trolley, jadi kayak trolley gede gitu. Nah terus di dalamnya itu ada spray dan selimut bla 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 pokoknya itu, dan make sure kalau itu full gitu. Jadi kalau kita butuh terus di trolleynya itu habis, kita harus lari kemana-kemana. Jadi make sure semuanya full. Dan ke tempat pembersihan alat-alat 10 round, kalau mereka semuanya bersih, mereka semuanya sudah tercuci karena di sana ada mesin cuci gitu kan. Ya contohnya Shiba atau baskom kayak gitu. Ya setelah itu kadang masih ada bel-bel dari pasien-pasien sih. Jadi ya kalau benar-benar banyak pasien dan pasiennya itu benar-benar membutuhkan pertolongan, ya nggak santai gitu. Tapi buat aku tuh benar-benar menyenangkan gitu. Jadi karena jadi dari sana aku jadi lupa waktu gitu. Jadi waktu itu benar-benar berjalan sangat cepat gitu. Jam 1 si Spetdin datang, kayak si orang-orang shift siang datang, dan kita melakukan ubah. Kalau nggak sibuk, kita bisa pulang jam 1:30, maksudnya nggak jam 2, bisa jam 1:30 atau seperempat kurang, atau jam seperempat kurang, jam 2 kurang seperempat. Ya kayak gitulah. Kayaknya itu aja deh di video ini. Masih banyak sih cerita-cerita momen-momen aku pertama kerja di rumah sakit. Ya pokoknya kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada saran, atau kalian penasaran soal ini soal itu, tulis aja di komen. Ya makasih banyak udah nonton video ini. Ya aku harap kalian baik-baik aja, kalian sehat-sehat aja, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya atau di video berikutnya. Dah, tschüss.